Biagniars Podcast. Kali ini aku nggak sendiri, aku bareng salah satu saudari aku dari Cucu Rangers, yaitu, silakan. Halo semuanya, aku Zagi Prameswari, aku lagi. Jadi ayo Teh, kita mulai. Oke. Di sini udah ada pertanyaan menarik dari Agi. Pertanyaannya itu sebagai cewek independen. kita punya beberapa kesulitan kan, betul? Kita punya beberapa kesulitan kayak untuk naruh percaya, terus untuk berhubungan dengan orang lain yang mungkin kita sendiri pun agak susah gitu untuk jelasinnya kayak gimana. Nah, menurut kamu, apakah kamu sendiri adalah termasuk tipe cewek independen atau bagaimana? Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu, karena nggak pernah bergantung sama orang lain. Mungkin kayak terbiasa dari kecil udah sendiri kayak gitu lah, maksudnya ditinggal orang tua kerja, terus semua kakakku tuh laki-laki yang notabene cuek, jadi nggak dapet perhatian yang aku harapkan sebagai adik tadinya, dan itu ngebangun diri aku jadi yang merasa mandiri sekarang. Oh ya, perkenalan lagi juga, sorry. Jadi Agi ini adalah anak bungsu atau anak ketiga dari 3 bersaudara, dan 2 kakaknya itu laki-laki gitu. Jadi paling cantik di antara yang lain gitu ya, selain sama ibu gitu. Bisa aja. Oke. Malu nih. Terus karena kan udah kebiasaan dari kecil, maksudnya ditinggal kerja, terus kan memang untuk punya kakak cowok tuh emang cuek-cuek tapi perhatian gitu, enggak sih? Maksudnya di antara kakak-kakak kamu ini terlihat cuek memang, cuman dia punya perhatian khusus gitu. Nah, jadi yang aku lihat sekarang tuh cowok tuh sebenarnya perhatian banget, apalagi kakak, abang ke adik. Tapi mereka kadang kesulitan untuk mengungkapkan rasa sayangnya dan ngerasain itu gitu. Mereka sayang dan perhatian. Oke. Jadi terus kan di sini juga selain dari abang-abang karena orang tua kerja, nah kita apakah dituntut memang untuk mandiri atau memang karena dari atas pun sepertinya kayak yaudah harus mandiri dari kecil gitu? Awalnya kayak ngerasa masih tekanan kayak gitu ya, tapi lama-lama ya udah sih ngerasa butuh, dan ternyata manfaatnya jauh positifnya buat diri sendiri. Jadi nggak pernah ngerasa sia-sia untuk jadi mandiri kayak gitu sih. Walaupun awalnya struggle banget, susah. Struggle pasti. Kayak gitu. Terus sekarang udah memasuki, maksudnya udah bukan ABG lagi, udah mulai beranjak dewasa gitu ya. Udah mulai mengenal persahabatan, terus udah mengenal ya cinta gitu ya. Ya. Nah, apakah ada kesulitan sebagai cewek yang independen atau cewek mandiri terhadap persahabatan dan terhadap cinta itu sendiri? Menurut kamu gitu? Kalau menurut aku sih ngaruh banget, karena mandiri tuh kayak aku jadi punya pasangan pola pikir dewasa. Jadi kalau berhubungan sama teman-teman yang circle aku ternyata tidak sefrekuensi atau bahkan malah toksik, jadinya aku bakal diem aja dan nggak akan banyak mempengaruhi mereka kayak gitu. Kalau Tata sendiri gimana? Kalau aku sendiri jujur aja sebagai mungkin cewek mandiri itu juga sama. Jadi ketika semua atau nggak satu frekuensi itu ngerasa kayak apa sih gitu. Terus kayak absurd gitu. Jadi gimana ya? Karena memang bukan sefrekuensi, jadi ya udahlah biarkan aja gitu. Nah gitu. Jadi kayak mikirnya dewasa, dan
karena ngerasa nggak butuh itu dan nggak peduli, bodo amatnya udah tingkat tinggi, terus kayak udah cuek, udah tahu mana porsi yang harus diperhatiin dan enggak, jadinya mending diem aja daripada ikut capek-capek ngeladenin. Kalau aku sih gitu. Oke. Maksudnya gini, banyak problem nggak sih yang batin ya, terutama dengan perdebatan dengan batin sendiri gitu. Apakah ini salah gitu? Aku jadi cewek independen terus berhubungan persahabatan atau berhubungan dengan cinta gitu. Suka ngerasa gitu gak sih? Batin sih suka masih bertanya-tanya, tapi kadang bingung sendiri apa salahnya gitu. Perasaan mah bener-bener aja gitu. Ya nggak sih? Atau ngerasain hal yang berbeda. Jadi kayak ya udah let it flow gitu loh. Jadi kayak jalan-jalan aja. Ya jadi ngalir aja gitu ya. Maksudnya ya udah deh gitu. Terus nah itu. Terus apa ya? Karena thinking juga nggak sih? Thinking gimana maksudnya? Overthinking kayak belum dilakuin, tapi udah mikir bakal gimana selanjutnya. Iya. Atau enggak insecure sama diri sendiri yang kayak bisa nggak sih aku bisa nggak sih kalau kayak gini. Padahal belum dilakuin tapi udah insecure, udah overthinking, kayak kesulitan diri sendiri gitu jadinya. Jadi walaupun sebagai cewek mandiri tetap aja kita ngerasa kayak apa yang kita lakukan ini akan berdampak seperti apa nantinya gitu kan. Nah gitu, tetap mikir ke situnya gitu. Walaupun terlihat di luar bodoh amat, cuek amat gitu ya, tapi tetap aja sebenarnya pojokan gitu terus di dalam, bener gak sih? Nah gitu, sebenarnya kayak lebih mikir kita orang lain daripada yang dapat dari orang lain gitu loh. Jadi emang benar ya, maksudnya untuk cewek-cewek ya aku nggak tahu sih apakah ini dengan cewek-cewek yang di luar sana pun yang nggak independen dan mandiri juga sama seperti itu atau enggak gitu. Cuman ya kita bicara karena kita adalah cewek-cewek yang harus mandiri gitu ya. Nah itu banget. Yang harus kuat tahan banting karena memang ajaran di keluarga kita tuh kuat tahan banting, gak peduli gender apapun gitu. Nah itu kita udah terbiasa dengan didikan itu juga kali ya. Iya, mungkin seperti itu. Jadi ngelihat kayak baru ngangkat galon segitu aja masa sih gitu udah loyo, atau baru segitu juga gitu. Padahal nggak tentu semua cewek tuh bisa gitu loh, dan sekuat itu. Bener-bener. Dan kita cewek kelihatannya kuat tuh sebenarnya kita juga butuh perhatian kecil. Kita butuh pengungkapan kasih sayang dari orang lain. Kita juga butuh hal kecil tapi impact-nya besar buat kita karena kita jarang ngedapetin hal kecil itu gitu loh Teh. Iya. Kayak misalnya gini ya, sedikit pujian aja yang misalnya kamu udah lebih maksudnya kamu cantik hari ini, atau udah ngebuat kita kayak wow gitu kan. Nah, itu tuh bersyukur banget gak sih? Iya. Padahal kecil, maksudnya itu nggak sepele lah ya buat beberapa orang mungkin gitu. Kayak gitu. Terus gini udah masuk usia dewasa kan, kita udah kenal cinta nih. Cinta. Sip, bener banget. Oke, ini adalah pertanyaan yang memang paling ditunggu-tunggu, masalah cinta gitu ya. Cinta nggak ada matinya, serius deh. Gini, untuk beberapa orang yang deket, misalnya yang deket nih sama kamu ya, apakah cowok ini tuh ngerasa minder gak sih karena kita terlalu mandiri atau gimana? Pernah menanyakan itu ke cowoknya sih, tapi itu tuh pertanyaan dari dalam diri aku sendiri. Terus cowoknya gimana? Information juga nggak banyak cowok yang ngedeketin, jadi kayak cowok-cowok kenapa ya sama aku ya? Apa takut, gitu ya? Apa minder, ya nggak sih?
Iya, kayak malah jadi banyak mikir, wah kok jomblo aja, kok nggak deketin, kayak apa ya? Iya. Ternyata memang kayak gitu ya. Apa namanya? Suka duka kayak gitu. Terus pernah gini nggak? Maksudnya kita udah deket nih sama cowok itu ya. Misalnya dia udah berani nih deketin kita. Terus dia malah minder sendiri gitu. Entah kenapa minder aja buat seolah-olah kan kita tuh kayak asik dengan dunia kita sendiri gitu. Karena terlalu mandirinya kita jadi walaupun pergi kemana-mana sendiri ya bahasa bodoh gitu. Tapi kan ada sisi untuk dari cowok tuh yang dia pengen nganter atau dia pengen jemput atau gimana lah. Iya. Kayaknya itu salah satunya nggak sih? Malah jadi pas cowoknya tahu kita yang sebenarnya mandiri, kuat, terus dia aja lama-lama yang mundur pergi perlahan gitu. Padahal kita ngelakuin kayak biasanya aja sebelum kenal dia dan setelah kenal dia tuh sama gitu, tapi mungkin cowok nilainya beda dan bisa jadi si rasa sukanya juga pas di awal, terus setelah kita tahu kita yang sebenarnya berkurang, jadinya ngeliat kita kayak bener-bener nggak sesuai dengan yang dia ingin pas di awal gitu nggak sih? Terus Jadi kaget gitu. ini kaget ketika dia ini tuh cewek bukan sih, maksudnya ya benar-benar cewek bukan sih. Siluman. Kalau ya, Teteh sendiri gimana? Gimana maksudnya? Ya yang tadi itu kemandirian yang ngaruh banget ke hubungan percintaan. Oke. Sangat ngaruh ya, maksudnya jadi aku juga ngerasain kayak cowok-cowok tuh kayak yang bukan gimana ya, tapi kayak yang takut gitu karena udah makan kita tuh tomboy, terus terus apa mau deketin aja udah apaan deket-deket gitu kan, kita tuh bukan sembarangan untuk menaruh percaya gitu kan, menaruh hati sama orang itu. Gitu. Tapi ketika kita menaruh hati dan kita percaya sama satu orang itu, udah kita tuh selamanya gitu, maksudnya punya ikatan yang oh berarti dia nih ini gue banget gitu kan, kayak gitu, tipe-tipe gue banget gitu. Nah, dan sekalinya naruh, dan kita tuh tipe yang setia nggak sih? Maksudnya kalau kita udah percaya sama satu orang dan bisa naruh hati ya yakin dan percaya bakal lasting. Tapi kalau sekalinya disakitin tuh nggak bisa kayak gitu lagi, udah benar-benar jauh penilaiannya dari ya udah kalau kamu aku gitu mas. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya kalau dibilang terlalu sensitif mungkin ya. Cuman ya memang seperti itu gitu, sekalinya ngerasa apa ya, bukan kecewa atau apa yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya mungkin seperti itu gitu ya. Entahlah. Aku sih ngerasain kayak pertanyaan. Gitu. Aduh, masih jadi masalah diri sendiri nih, nggak beres-beres. Ya mungkin setiap orang memiliki masalah dengan dirinya sendiri karena belum mengenal diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Benar banget. Kita selalu nanyain kabar orang lain gimana, tapi untuk nanya kabar diri sendiri kita nggak pernah gitu. Nah itu, untuk solusi dari masalah diri sendiri aja kadang masih bingung. Padahal masalah dan solusinya ada di diri sendiri gitu loh. Harusnya lo bisa dan ngerti carinya, tapi bingung aja. Iya. Pernah nggak ngerasa gini nggak sih? Kita bisa ngasih solusi buat orang lain, tapi untuk diri kita sendiri malah kita nggak menemukan solusi itu. Benar banget. Dan itu tahu sih, itu tahu kita tuh salah begitu, tapi jadi sendiri itu juga enggak nyoba. Ternyata bukan ini, aku tuh nggak gini. Udah coba apa ya, masih udah usaha yang lain tapi tetap aja kayak masih belum nemu
Kalau aku sih gitu. Iya. Seperti itu ya. Pokoknya rumit kalau rumit gitu ya. Tapi untuk kita yang menjalani ya it's me gitu. Ini kita. Iya. Kita Sama-sama ini pernah ngerasa gini nggak? Kita tuh kayak egois. Kayak gitu. egois. Iya, untuk masalah misalnya kayak percintaan gitu ya. Kita ingin ya ini kita gitu. Tapi ketika si cowoknya tuh ingin ya kita tuh kayak cewek biasa gitu. Egois gak sih gitu? Suka mikir kita tuh egois gak sih gitu? Pernah sih mikir kayak gitu, tapi pas mikir lagi ternyata menariknya aku mungkin dari egoisnya aku. Seegois itu ke aku. Ya Allah. Ya kadang mikir kan apakah kita terlalu egois atau kita memaksakan diri, tapi ya Iya, kalau misalnya nggak gitu, kita malah yang akan jadi boom. Di sini tuh kita bergejolak dengan diri kita sendiri gitu. Nah gitu, malah jadi salah sih. Harusnya jangan nambah masalah gitu. Iya. Gitu. Oh. Parah banget. Kalau Tete gimana menanggapi egoisnya itu? Ya kadang suka mikir gini ya, kalau misalnya melakukan sesuatu untuk egois, selalu nanya sama teman, ini apakah aku segini tuh egois gak sih? Kayak gitu, jadi kayak udah ngelakuin misalnya ya, udah kita kayak egois nih, terus nanya sama teman dekat lagi gini, ini apakah seegois ini kah? Terus dia bilang, ya enggak sih, ya emang karena kamu memang seperti itu gitu. Kadang kan kita mencari, benar gak sih apa yang kita lakukan itu? Nah itu benar banget sih. Mungkin kalau orang-orang yang benar-benar dekat sama kita yang ngerti kalau kelakuan itu tuh nggak egois, tapi kita mikir lagi orang yang lain, maksudnya nggak begitu dekat dan tindakan kita tuh egois nggak sih bagi mereka, biasa nggak sih bagi mereka, atau malah kebalikannya, gitu kan? Jadi kayak mereka yang belum kenal kita tuh, kalau misalnya melihat sikap kita tuh seperti ini orang gila ya, egois banget loh hidup gitu. memang cuman kamu aja gitu ya ingin gitu. Ya mungkin kacau. Mungkin yang mengenal kita lebih gitu. Nah itu gitu sih. Terus untuk masalah kemandirian ini ya Gi ya, apakah mensulitkan kamu nggak sih? Maksudnya gini ya, mensulitkan dalam berbagai aspek gitu. Apakah mensulitkan atau malah lebih aku tertantang nih, lebih menantang lagi gitu sebagai cewek independen mandiri gitu? Kayaknya 50-50 nggak sih, kayak sebenarnya tetap aja masih berjuang, agak kesulitan dan masih bingung untuk menentukan sendiri. Cuman dari situ kadang ada tantangan tersendiri untuk kalau bisa selesai itu, iya aku berarti mampu ya, berarti aku bisa. Ternyata apa sih, pikiran tuh nggak sekacau setelah dilakuin gitu. Kadang tantangan banget nih pas dijalanin, ternyata happy juga, ternyata senang juga, ternyata puas juga. Jadi 50-50 sih bagi aku. Oh, 50-50, oke. Kalau bagi Teteh gimana? Kalau buat aku sendiri sih, jujur aja ya, kalau merasa malah lebih tertantang gitu. Kenapa lebih tertantang? Karena banyak banget hal yang jadinya pengen apa sih ini explore lebih gitu. Nah, benar walaupun banget sih, memang ya, ketakutan kita sebagai manusia adalah ketakutan dari keluar dari zona nyaman kita. Nah, pasti. Gitu. Masalah tiap orang mungkin ya, ketakutan keluar dari zona nyamannya masing-masing. Gitu ya. Berarti lebih banyak tantangan ya bagi Teteh. Atau sebenarnya pure tantangan kesulitannya udah teratasi sampai saat ini? Masih banyak yang memang belum teratasi, cuman ya gimana caranya untuk mengakhiri gitu.
Karena ada memang hal yang bisa diakhiri, ada memang hal yang nggak bisa untuk ya udah biarin aja kayak gitu. Jadi nggak bisa diselesaikan ya? Iya, nggak bisa diselesaikan gitu. Jadi ya udahlah, kita menyelesaikan apa yang bisa kita selesaikan aja. Nah, gitu, benar banget sih. Karena yang nggak bisa mungkin di luar dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, berarti limit kita mungkin sampai situ ya, nggak bisa si hal tersebut sampai selesai. Selebihnya biarkan semesta yang bekerja. Nah, benar banget. Aku yang masih bergantung juga besar pada takdir dan dukungan lingkungan. Jadi kalau misalkan ya udah sih, kalau misalnya itu ternyata nggak terjadi sesuai harapan aku atau nggak selesai hal tersebut tuh, mikirnya udah nggak macem-macem, pasain aja. Udah pasrah, sabar aja gitu ya. Apa yang bisa dirubah ya kita rubah dengan doa gitu. Nah, gitu, bener. Yang penting usahanya udah optimal, doanya jelas. Usaha optimal, doa jelas. Oke. Terus dari sisi lingkungan nih, Gi ya. Dari sisi lingkungan, misalnya lingkungan di rumah ataupun ya pastilah adalah ya teman dekat gitu ya. Nah, apakah mereka merasa terganggu, mereka merasa apa ya, kayak terusik lah dengan karena kamu terlalu mandiri dan itu terlalu banyak orang yang bilang sama aku kamu untuk biar ajarin dia suruh berubah atau gimana bla bla bla. Kalau aku sih, kalau untuk pressure dari lingkungan sekitar untuk ngajarin orang lain atau ngajak orang lain berubah tuh enggak, cuman malah jadinya diandalkan, tapi nggak sampai harus kayak gitu sih, cuman diandalkan kayak ini si Agi pengalaman ini nih, ya udah Agi aja gitu. Terus kayak misalkan di acara keputrian yang pernah menghandle atau pernah ada pengalaman sebelumnya, jadi dilibatin lebih, padahal harusnya ada yang lebih berwenang, ada yang lebih berkewajiban, tapi ternyata melibatkan Agi lebih jauh dari yang seharusnya. Gitu sih, itu mungkin nggak enaknya, kurang enaknya itu sih. Kurang enaknya. Oke. Kalau dilihat sih tapi sampai saat ini nggak, tapi nggak jadi masalah yang berarti gitu, alhamdulillahnya sampai sekarang. Selama mampu ya, kalau mampu pasti nyanggupin, tapi kalau nggak mampu memang dari awal udah dia nggak akan mau. Iya, oke. Jadi kita nggak akan mengambil apa yang memang kita nggak mampu untuk ambil gitu ya. Ya, seberusaha mungkin mengetahui limit kita lah. Ya nggak sih? Seenggaknya ada batasan dasar yang kita tahu kita bisa, dan sebaliknya gitu. Oke. Seru banget nggak sih? Maksudnya kita ngobrolin satu topik ini ya. Ini kan baru satu topik. Dan ini tuh udah kemana-mana gitu. Atau mau kita fokusin lagi? Boleh. Mau gimana? Ada ide atau gimana? Atau kita bahas per topik, tapi apa ya? Bingung sih ya kalau udah kayak gini, kayak ngalir aja. Ngalir, karena walaupun kita udah ada skripnya, cuman ini kan saat langsung ngobrol gini, udah deh, skrip buyar. Cuman kita tahu tema kita itu ya mengerucut untuk sampai sini dulu gitu. Ya. Oh iya, kalau misalnya gini ya, kamu dikasih kebebasan untuk mengungkapkan untuk misalnya untuk pria-pria, maksudnya gini ya, karena kita kan udah dewasa nih, untuk pria di sana, untuk cewek independen atau cewek yang mandiri itu harus apa dan gimana sih untuk mengatasinya itu. Jadi biar mereka juga nggak insecure sama diri mereka sendiri bahwa karena aku nge-trackin cewek yang mandiri, jadi aku ngerasa insecure dan aku bukan tipenya mereka gitu. Itu pandangan cowok ya? Ya, jadi kita tuh ngasih saran buat cowok-cowok tuh yang mau ngedeketin cewek-cewek independen atau mandiri itu harus seperti apa dan gimana sih untuk
menanggulanginya gitu ya, menanggulangi. Menanggulangi, siap. Aku bukan pro juga sih, masih noob juga, masih anak baru kemarin. Cuman seenggaknya karena apa ya, terlalu banyak mendengar cerita cinta dari beberapa teman dan ngasih saran, walaupun belum ngerasain langsung, tapi kayaknya cerita orang-orang lebih banyak pengalamannya. Kayak kalau aku sendiri sih, cewek independen setia. Pertama tuh kita setia. Jangan disia-siain dan bersyukur kalau ngedapetin itu. Yang kedua, jangan ngerasa minder. Karena cewek independen atau mandiri itu jujur nggak pernah ngerasa malu ataupun gelisah gitu punya cowok yang mungkin berusaha sama-sama untuk upgrade kemampuan nggak sih, kayak punya partner jadi bukan pendamping doang nih secara pasangan, tapi punya partner yang bisa sama-sama bantu apa sih ambil tujuannya aku dan juga tujuan pasangan aku gitu. Jadi kalaupun harus belajar bareng-bareng itu bakal lebih kerasa perjuangannya gitu. Dan harusnya bisa lebih mempertahankan hubungan itu. Terus banyak bersyukur karena aku ngerasa sebagai cewek independen ternyata banyak yang nggak bisa, ya nggak sih. Terus keberaniannya aku, jadi mungkin cowok apa ya, kalau aku sih sebagai cewek pengen punya pasangan yang jujur seenggaknya pinter atau lebih pinter. Gimana ya, jadi kalau cowok pinter tuh mendapatkan cewek pinter, dia tuh bukannya malu ataupun gimana, tapi bersyukur dan sama-sama apa ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan pastinya, dan itu tuh bakal ngelengkapin insya Allah gitu sih. Kalau ada nilai plus lain nggak dari teteh kita sebagai cewek mandiri untuk cowok-cowok biar nggak minder deketin kita? Ya intinya sih kalau dari aku sendiri ya, tambahan mungkin ya. Ya semandiri-mandirinya perempuan, mereka tetap membutuhkan laki-laki. Nah itu bener banget. Dan kita cewek mandiri tuh butuh hal-hal kecil yang ternyata perhatian cowok bisa nambah kita semakin menghargai cowok itu. Ya. Betul banget. Apalagi kita punya visi dan misi yang sama gitu. Nah, itu. Kayak tadi kamu bilang bukan untuk pasangan tapi partner. Jadi lebih ke hubungan yang kita sambil menjalin relasi ya kita sambil meng-upgrade apa yang kita bisa gitu. Jadi enggak ya karena cuma pasangan doang ya berarti cuma gitu-gitu aja, enggak gitu. Tapi kita yang sama-sama saling mendengarkan, pokoknya saling lah ya, saling mendengarkan, saling merangkul, saling mendukung lah intinya satu sama lain gitu. Iya. Ya seperti itu mungkin ya tambahan dari aku sih. Dan apa sih pengen ada kemauan buat upgrade atau grow up diri sendiri tuh jangan sampai karena punya pasangan, punya pendamping, tapi buat diri sendiri gitu. Dan itu tuh bakal manfaat ngerasainnya buat diri sendiri, dan kalaupun jangan sampai ya hubungannya berakhir, itu tuh tetap kita ngerasa beruntung. Jadi walaupun udah berakhir sama tapi kita merasa beruntung pernah bareng dia dan punya kemampuan ini sekarang. Ya, itu nilai plus lebih. Ya. Kenapa ya kalau bahas cinta tuh kayak serius banget. Karena entah kenapa ya, kalau misalnya ngomongin cinta tuh kayak nggak ada habisnya kan kata kamu tadi ya. Iya. Nggak ada matinya deh ngomongin tentang cinta. Nggak ada matinya, benar. Apapun yang berhubungan dengan cinta memang membawa kebahagiaan gitu ya. Nah itu, benar banget. Walaupun teman yang jadian, kita yang super excited. Biasanya kan kita yang PJ mana gitu kan, salah ya? Iya. Woi, PJ mana PJ? Aduh. Gak ada nih ya.
Tadi sih udah banyak banget saran yang bisa Agi kasih dan kita share gitu ya untuk semua para pendengar. Jadi jangan pernah takut gitu, apalagi kamu cowok, jangan pernah insecure sama diri kamu sendiri gitu ya. Karena se-independen atau semandirinya perempuan pasti tetap membutuhkan laki-laki dalam hidupnya. Enggak? Iya, jelas banget. Benar. Jadi intinya sih kalian jangan pernah insecure untuk deketin, atau misalnya memang kalian punya visi dan misi yang jelas, silahkan dekati kami. Oh salah ya? Oh ini bukan. Udah sekencang itu ya? Kayaknya bisa perlahan, kayak tetap sih kita juga semandiri yang cewek, independennya tetap kok harus ada pendekatan, harus ada awalan, iya nggak sih? Nggak mungkin dong langsung visi-visi. Iya. Jadi intinya terlalu berat. Ya memang untuk pendekatan memang sulit, bukan sangat sulit ya, agak sulit gitu untuk mendekati cewek-cewek mandiri dan independen. Tapi ketika kamu mempunyai visi dan misi yang jelas, mereka pun akan membuka dengan lebar dan apa sih maksud dan tujuan kamu untuk dekat itu. Kalau untuk sebatas dekat doang mah udah temenan aja deh, gak usah. Nah, gak usah serius. Kita bakal menegaskan hubungan kalau jadi kita akan men-treat laki-laki kalau laki-laki itu men-treat kita seperti apa. Kalau jelas di awal udah kayak, oh udah nggak sama nih visinya, terus karakter penyatuan di PDKT udah nggak bagus, nggak sesuai. Mending penegasan dari awal nggak sih? Iya. Mending menyakiti semakin lama dan semakin sakit untuk dia dan diri sendiri juga. Iya betul. Karena kita nggak bisa untuk memaksakan orang tetap stay dengan kita gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya kita merasa nyaman tapi dia nggak nyaman. Sangat-sangat tidak diharapkan gitu ya untuk hubungan yang seperti itu. Oh ya, gimana ya Gi? Satu lagi nih, cara nyaman untuk bersama dengan cewek-cewek mandiri itu kayak gimana sih? Maksudnya ya ini buat cowok lagi ya, biar cowok tuh nyaman dengan cewek mandiri itu ada tips nggak sih? Gimana ya? Bingung loh kalau ngasih tips ke cowok, bingung ngasih malah. Tips ya? Iya, bingung. Walaupun kakak cowok, tapi tetap ya. tetap susah loh ini. Pertanyaannya susah loh. Ya, bukan tips lah, atau apa ya? Ya, tapi tips sih. Iya, susah. Kita bakal susah dideketin. Susah nggak sih? Tapi untuk dideketin susah nggak sih? Kalau aku ngerasa kayak, aku cuek banget deh kayaknya ke cowok ini. Tapi memang aku begini gitu awalnya. Tapi kalau aku udah sayang, kalau aku udah menghargai informasi dia, bakal jor-joran gitu. Apapun ya. Oh ya. Rada. Oke. Jadi gini Gi, aku pun pernah, maksudnya gini, nanya sama teman-teman yang apakah memang secuek itu kah? Jadi orang atau cowok tuh yang mau deketin tuh jadi kayak ilfeel. Bukan ilfeel, jadi belum deketin aja udah nggak mau, apalagi harus deketin gitu kan? Gitu. Tapi justru perjuangannya di situ. Tapi yang sulit diperjuangin tuh worth it. Gimana sih ya? Bingung guys. Gimana ya? Mungkin landasan pokoknya kita mau sama-sama berjuang deh. Yang sama-sama berjuang ya. Yang intinya satu frekuensi dan satu visi misi, terus tahu mau dibawa kemana gitu ya. Nah itu jelas ya. Kalau saran dari Teteh sendiri nih, ini gimana? Saran ya nggak jauh beda sih kayak tadi aja gitu Gi. Jadi ya nggak perlu, sebenarnya untuk cewek independen
jangan ditanya kapan makan atau lagi apa terlalu banyak gitu, terus sudah makan belum, kita mah kirim aja, belum makan kirim gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu nilai plus sih, bener. ya, jadi kalau ditanya lagi apa, udah makan belum, itu terlalu ke ABG-ABG-an gak sih? Nah, dan kayaknya udah bukan di fase untuk nanyain kabar kayak gitu, monoton maksudnya, hubungan kayak gitu kan monoton. Jadi kayak apa sih, aku kebetulan pernah dekat sama cowok tuh senang banget kalau misalkan kita bahas sesuatu yang memang bakal ngaruh ke hubungan kita, kayak bahas keluarga dia atau keluarga aku, atau bahas tentang sesuatu yang lagi hype, atau bahas hubungan kita kayak rinci kayak gitu. Jadi bukan udah nggak nanya lagi makan terus apa, tapi mending lah nyuruh makan atau apa, terus kitanya yang terbuka untuk ceritain, seenggaknya ada bahasan untuk ngobrolin itu gitu. Jadi biar Jadi nggak yang monoton gitu ya. kan pasti nggak butuh pertanyaan lagi apa kan. Iya. Mau tidur nggak butuh kan. Lagi apa, mau tidur, udah aja di sana, nggak ada lagi Iya. apa. Nah gitu, yang gimana ya, kita tuh jangan dibales terakhirnya dengan jawaban mati. Kalau udah jawaban yang kita udah pak, udahlah, nggak akan kita balas lagi. Udah, bye bye, udah. Bukan pengen ditanya, iya. tapi bukan pengen ditanya, tapi kayak aduh apa sih ya, gimana sih apa yang ngejelasinnya, tapi emang gitu. Rasanya kayak perhatiannya nggak di sana gitu. Jangan nanya yang memang dasar hal basic. Maksudnya itu hal basic memang, cuman ketika kita ditanyakan itu terlalu banyak, kayak apa sih? Memangnya nggak ada hal lain untuk ditanyakan lagi apa? Kalau misalnya jawab gitu. Lagi makan, terus ditanya makan apa? Terus kita ngepap-pap gitu kan? Makan bakso. Aduh, ada-ada aja. Mau ditambah nggak sih? Maksudnya ini ini sesi atau tema dari cewek independen ini, atau mau kita untuk next kita akan kolaps lagi nih untuk pertanyaan yang memang belum dibahas gitu, tema yang belum dibahas. Kita closing dulu kali ya untuk yang cewek mandiri ini, karena kalau misalkan ngebahas diri sendiri tuh nggak ada habisnya. Oke. Karena ini udah mau sampai akhir dan kita juga kalau untuk dibicarakan lebih lagi mungkin nggak akan habis untuk seharian ini. Jadi intinya buat kalian cowok-cowok yang ngerasa insecure buat deket ataupun buat tertarik dengan cewek independen dan mandiri, jangan pernah takut, karena ya itu tadi, coba aja dulu. Karena nah gitu, karena kita nggak akan pernah tahu kalau belum dicoba. Tapi jangan coba-coba tanpa persiapan loh ya. Maksudnya kita cewek ya nggak sih? Kita maksudnya silakan coba deketin kita, tapi seenggaknya ada dasar yang mau diungkapin, ada dasar yang mau dijelasin kayak gitu nggak sih? Iya betul. Ya berarti pokoknya intinya gini ya. Persiapkan mental, fisik, dan segala rupanya untuk mendekati cewek-cewek yang kamu rasa dia adalah cewek independen, cewek mandiri, dan cewek strong gitu. Bener banget. Yang bisa ngangkat galon gitu ya. Yang bisa ngangkat galon, yang bisa motor kopling. Oh, enggak bercanda. Memang bercanda tapi serius ya. Gimana bercanda tapi serius? Ya seperti itu. Ini kebetulan kita punya skill itu aja sih. Bisa jadi cewek mandiri yang lain punya kelebihan yang lain gak sih? Ya. Punya kelebihan yang memang, ya mungkin ini yang menarik dari diri kita, itu adalah kelebihan yang orang gak punya. Justru itu menariknya kita.
Oke, jangan lupa untuk follow Instagramnya Zalgi di Zalgip, ZALGIP. ZALGIP. Pokoknya jangan lupa follow deh, jangan lupa follow Instagram aku juga di @agnias. Dan kalau ada pertanyaan atau memang kritik dan saran, malah aku sangat-sangat mengharapkan untuk kritik dan saran bahwa Bener banget. Ya, karena kita harus tetap mengupgrade dan mau nggak mau kita harus tetap berkembang gitu. Jadi ya mulai aja dulu gitu. Apapun mulai aja dulu.